Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi Selasa 25 Agustus 2026 yang bertema pikiran Tuhan terdapat di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat tidur kami, sehingga saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kami hikmat akal. Siap Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi yang bertema pikiran Tuhan terdapat di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Bacaan terdapat di Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Dalam pengalaman yang panjang dan proses belajar yang lama tidak selalu menghasilkan kearifan. Ada kalanya pengalaman pribadi dalam mengatasi suatu masalah justru membuat seseorang merasa lebih mampu daripada orang lain. Demikian pula ketika seseorang merasa lebih banyak belajar, ia dapat menjadi bangga atas kepakarannya dan kecenderungan menolak ide-ide dari orang lain. Meskipun pengalaman adalah guru yang baik dan proses belajar merupakan tangga menuju keberhasilan, manusia tetap memerlukan hikmat dari Tuhan. Dalam pemberitaan Injil, Paulus berhadapan dengan orang-orang yang merasa memiliki keistimewaan dan kepandaian. Orang Yahudi merasa diri istimewa sebagai umat pilihan Allah, sehingga mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mesias yang mereka harapkan bukanlah sosok yang menderita dan mati di kayu salib. Sebaliknya, orang-orang Roma cenderung merasa lebih unggul dalam berargumentasi. Paulus menegaskan bahwa ketidakpercayaan orang Yahudi justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun demikian, Allah tetap mengasihi orang Yahudi. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi menerima kasih karunia dari Allah. Inilah cara kerja kasih Allah yang seringkali sulit dipahami oleh mereka yang mengandalkan kepandaian sendiri. Marilah kita memahami anugerah Allah bukan berdasarkan kepandaian manusia, melainkan berdasarkan hikmat dari Allah yang penuh kasih karunia bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami mengerti dan memahami di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hari lepas hari boleh berkenan di hadapan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Mari Bapa, Tuhan lawat mereka melalui obat-obat yang mereka minum. Kuasa Tuhan bekerja sehingga mereka boleh menerima kesembuhan di dalam Engkau. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang luntur kasihnya Tuhan perbarui, yang dalam pencobaan berikan kekuatan dan kemenangan bagi mereka. Kami berdoa Bapa untuk acara-acara kebaktian yang ada di depan kami. Kiranya Tuhan memberikan jiwa-jiwa yang baru, bangku-bangku kosong dengan jiwa yang baru. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan urapi sehingga pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati program gereja yang sudah terlaksana maupun yang belum. Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami aman, damai, sehingga berita Injil dapat diberitakan seluruh pelosok Indonesia, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Engkau. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan takut akan Engkau, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya, tugas-tugasnya dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.
Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami mulai pagi sampai petang di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau hadir di sini, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Karena doa kami hanya beralaskan satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.